Halo, kita sudah berada di video yang kelima. Video yang kelima ini masih membahas tentang Kotlin Object-Oriented Programming, lebih ke arah abstract, class, dan interface. Apa itu? Oke, kita materi dulu sebentar. Jadi kita akan membahas di sini abstract class gitu ya. Abstract class. Jadi di dalam Kotlin itu kan kita biasa membuat kelas gitu ya, udah bisa membuat kelas. Nah, namun kita juga bisa membuat kelas tapi menjadikannya sebagai abstrak kelas. Nah, apa itu artinya? Jadi artinya ini kalau kita mendefinisikan kelas menjadi abstrak berarti kelas tersebut tidak bisa dibuat sebagai objek gitu. Nggak bisa ketika udah didefinisikan menjadi abstrak berarti nggak bisa nih kita buat objek dari abstrak kelas. Lalu untuk apa ya? Digunakan hanya untuk turunannya, hanya bisa diturunkan. Oke, kayak gini abstrak kelas. Kemudian kita juga akan membahas terkait interface, mirip dengan abstrak kelas nanti. Jadi interface ini adalah kayak istilahnya blueprint di dalam Kotlin. Blueprint kan kelas ya, tapi berbeda dengan kelas. Tapi interface sama mirip dengan abstrak kelas, yaitu interface. Interface tidak bisa langsung dibuat sebagai objek. Mirip ya dengan abstrak kelas, yaitu kalau abstrak kelas tidak bisa dibuat sebagai objek, interface juga sama. Itu tidak bisa dibuat langsung sebagai objek, yaitu sama sih sebenarnya. Interface juga istilahnya juga hanya bisa diturunkan, dan biasanya interface itu digunakan kayak kontrak untuk kelas-kelas turunannya. Oke, kalau masih bingung kita langsung ke contohnya aja, yang belum berarti tank gitu ya. Tank kayaknya belum. Oke, belum ya tank. Misalkan kita buat kelas ini, kita buat abstrak kelas, kata kuncinya abstrak kelas. Misalnya di sini ada kayak gini, abstrak kelas tank ya. Ketika kita buat tank, misalkan di sini ada file name tipenya string misalkan gitu ya. Nah, ini udah nih yang namanya menjadi abstrak class. Ketika kita mendefinisikan abstrak di sini, ini otomatis menjadi parent class. Menjadi ini bisa diturunkan menjadi open gitu ya. Jadi abstrak class gitu ya. Misalkan kita kita misalkan di sini misalkan kita buat dulu ya, buat objek ini, objek untuk tag-nya. Misalkan di sini objek tag. Nah, ketika kita ini salah ini. Delete aja ya. Harusnya buat Kotlin file bukan buat kelas Kotlin file ini object tank. Oke, di sini. Ketika tadi ya, ketika kita mendefinisikan si kelas ini menjadi abstrak, berarti si tank ini nggak bisa dibuat, nggak bisa dibuat nih. Misalkan kita buat variabelnya, misalkan nama tanknya apa, Johnson sama dengan tank. Nih nggak bisa nih, error nih, error kan ya, karena di kelas ini, yang di kelas yang di sini didefinisikan abstrak gitu ya. Jadi ini harus diturunkan dulu, harus kita buat yang namanya kelas turunannya dulu baru bisa diakses gitu ya. Misalkan kita buat kelas turunannya ya, misalkan kelas Johnson Tank misalkan. Tank ini name ini bisa ya buat turunan kelasnya, jadi nggak perlu saya jelaskan karena sudah dijelaskan di video sebelumnya gitu ya. Ini isinya name kayak gini ya. Nah, ketika ini turunannya kita bisa akses, kita bisa buat nih, misalkan di sini kita buatnya namanya apa ya, Johnson Tank tadi ya, ini ya, namanya adalah Johnson Tank, ada nih. Nah, ada kan ya. Nah, ini bisa dibuat nih, bisa dibuat, isinya adalah tadi apa, Hero Johnson. Jadi bisa dibuat ketika kita buat abstrak kelas, tapi kita buat kelas turunannya ini bisa dibuat nih objeknya di dalam objek sini, bisa dibuat ya. Tapi kalau kita membuat objek abstrak kelasnya ini nggak bisa karena udah didefinisikan abstrak gitu ya. Intinya seperti itu sih. Misalkan kita run dulu ya, misalkan kita buat di sini misalkan apa ya, ini
Bagi yang nggak tahu ini, silakan tonton video sebelumnya, jangan kesini dulu ya. Println, kemudian misalkan hero tank, kita pakai modifier name adalah hero pelindung. Nah, nanti di sini kalau kita printkan nanti hasilnya adalah Hero Johnson, itu hero pelindung harusnya. Oke, ini kenapa error objek mage di sini skill. Bentar, mage.skill. Ini yang video sebelumnya ya, padahal saya ngapainnya video vale.skill. Ini mage manggil yang ini. Kemudian di sini harusnya ada skill. Oh, di sini private, harusnya di sini kayak gini nih. Bisa nih nanti error. Jadi tadi ngeprint yang di sini ya tadi ya harusnya. Kita print lagi nih yang objek tank. Nah, nanti muncul nih si hero tank gitu ya. Hero tank, Hero Johnson adalah hero pelindung gitu. Intinya itu sekilas tentang abstrak gitu ya, abstrak kelas. Oke, langsung kita masuk ke dalam yang tadi interface. Misalkan kita buat interface gitu ya. Kita buat interface-nya di sini aja, misalkan interface interaction, misalkan interaction ini yang umum gitu ya. File, jadi di dalam interface itu biasanya ada nama, ada variabel, dan ada function aja. Tapi dia tuh nggak mempunyai value. String dan misalkan ini i-nya kecil cuy. Nah, kayak gini harusnya. Oke kan? Fun, say hello, name, string gini. Kayak gini. Nah, ini udah buat nih interface. Interface tadi apa ya? Interface adalah blueprint atau kelas yang juga tidak bisa langsung dibuat di dalam objek. Ya, interface ini juga harus diturunkan gitu ya. Namun di interface ini kan ada nama dan fungsinya. Nah, apa variabel dan fungsinya juga sama harus diturunkan. Kita misalkan buat kelas turunannya ya. Kelas misalkan power tank. Power tank kita langsung ini kan belum ada value-nya ya. Belum ada value-nya, maka di sini kita harus buat value-nya. Misalkan dengan override namanya. Override file name string kayak gini, kemudian kita apa namanya turunannya dari kelas interaction kayak gini. Kemudian override lagi untuk mengoverride si functionnya. Override si functionnya, override fun say hello. Say hello, nah kayak gini. Nah ini artinya si kelas turunannya akan menugaskan ulang bahwa si variabel namanya itu nanti akan mempunyai value dan function say hello-nya juga akan mempunyai body di sini, makanya kita bisa ngetik bodinya nih. Misalkan bodinya di sini kita println gitu ya. Println misalkan apa ya? Halo power tank, kita ambil dari name. Kita ambil dari name yang ini. Kemudian dengan skin kita panggil pakai this aja. Kita pakai this-nya panggil .name. This-nya panggil yang ini nih, name yang ini. Oke, ini kita bisa buat yang namanya objek dari kelas turunannya. Kalau kita buat di sini ya. Misalkan kita buat objek kelas dari turunannya. Misalkan di sini buat objek baru, misalkan si yang skin baru kan Optimus Prime gitu ya, Optimus Prime Johnson. Misalkan kita panggil, kita buat objek dari power tank gitu ya. Power tank isinya tadi kan ada namanya skin Optimus misalkan. Optimus. Kemudian di sini kita Optimus Prime, bisa manggil functionnya ya. Say hello yang tadi. Say hello isinya adalah misalkan namanya Optimus Prime Johnson. Jadi di sini nanti kalau kita print kan, dia itu akan memanggil fungsi yang ini. Halo power tank name-nya pakai yang say hello, berarti nanti halo power tank pakai power tank Optimus Prime Johnson dengan skin pakai yang
nge-refer ke sini dengan skin Optimus. Oke, kita buktikan ya. Kita coba print kan. Kita coba run. Tunggu build-nya sebentar. Nanti akan muncul nih kalau nggak percaya. Halo Power Tank Optimus Prime Johnson, pakai yang ini Optimus Prime Johnson, kemudian dengan skin Optimus ini, gitu ya, paham ya? Oke, gitu aja terkait tentang abstract class dan interface. Kemudian kita akan lanjut ke video berikutnya tentang exception. Terima kasih.